Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kondisi COVID-19 di Indonesia sepanjang tahun 2021 yang belum menunjukkan adanya stagnansi alias masih ada up and down-nya, ini pun juga berdampak pada sejumlah aturan, pada sejumlah regulasi yang diambil oleh pemerintah termasuk aturan perjalanan bagi masyarakat. Lagi-lagi ada pergantian aturan untuk perjalanan yang akan dilakukan oleh masyarakat di dalam Pulau Jawa Bali maupun di luar Pulau Jawa Bali, dan itulah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan hari ini. Di mana aturan perjalanan kita akan melihat di slide 1. Aturan perjalanan terbaru di Indonesia ini berdasarkan atau diatur dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021 dan ini tertanggal 2 November alias baru ditandatangani kemarin pemirsa. Jadi ini yang terbaru. Dan berikutnya dikeluarkannya SE Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021 ini memastikan prokes tetap dijalankan oleh para pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN sekaligus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pencegahan penularan COVID-19. Ada banyak hal yang diatur dalam SE Satgas COVID-19 nomor 22 tahun 2021 ini pemirsa, salah satunya adalah terkait dengan aturan perjalanan di seluruh moda transportasi. Kita akan simak bersama keterangan dan penjelasan dari Jubir Satgas COVID-19 Pusat, Profesor Wiku Adhisa Smito, terkait beberapa persyaratan baru dalam perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara. Kita simak bersama. Yang kedua, pengaturan mobilitas masyarakat, yaitu bagi masyarakat pelaku perjalanan dari dan ke wilayah Jawa Bali, dan antar kabupaten atau antar kota di wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin dosis lengkap. Bagi masyarakat pelaku perjalanan antar kabupaten atau antar kota di luar wilayah Jawa dan Bali yang menggunakan transportasi udara, wajib memiliki hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam atau hasil negatif tes antigen 1 kali 24 jam dan bukti vaksin minimal dosis pertama. Jadi ini adalah aturan terbaru pemirsa untuk perjalanan menggunakan transportasi udara. Untuk di Pulau Jawa Bali, masyarakat yang ingin bepergian bisa menggunakan hasil negatif antigen, namun juga harus sudah tervaksin dosis lengkap atau sebanyak 2 dosis. Nah, itu adalah aturan untuk perjalanan udara. Bagaimana kemudian syarat perjalanan yang menggunakan moda transportasi kereta api dan transportasi laut atau kapal? Ini adalah beberapa persyaratan lainnya pemirsa yang tertuang dalam regulasi terbaru bahwa setiap penumpang wajib memiliki hasil negatif PCR yang akan berlaku 3 kali 24 jam atau memiliki hasil negatif antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Dan juga wajib menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama. Ini untuk perjalanan menggunakan moda transportasi kereta api dan kapal. Namun perjalanan ini atau syarat-syarat ini dikecualikan untuk perjalanan rutin di dalam wilayah aglomerasi. Berikutnya kita juga akan kembali melihat syarat perjalanan transportasi darat jarak jauh. Ini berarti bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, sepeda motor, mobil, atau bahkan mereka yang menggunakan transportasi umum darat, dalam hal ini adalah bis seperti itu. Ini adalah beberapa persyaratannya. Yang pertama adalah diwajibkan memiliki hasil negatif PCR berlaku 3 kali 24 jam atau negatif antigen 1 kali 24 jam dan memiliki bukti vaksin minimal dosis pertama. Dan ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, berlaku untuk penumpang umum yang menggunakan transportasi bis seperti itu, dan pengendara kendaraan pribadi baik itu sepeda motor dan mobil. Pemirsa, sebetulnya untuk syarat perjalanan darat jarak jauh yang menggunakan sepeda motor, mobil ini sebelumnya
ada peraturan yang mengatakan bahwa hasil negatif PCR 3 kali 24 jam dan hasil negatif antigen 1 kali 24 jam ini wajib dimiliki oleh mereka yang akan bepergian atau PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri jarak jauh. Dalam artian jarak jauh ini adalah minimal jaraknya 250 km atau minimal durasi perjalanannya adalah 4 jam. Namun karena menuai pro dan kontra atau lebih banyak mendapatkan kritikan daripada masyarakat termasuk dari Dr. Tirta yang juga merupakan salah satu tokoh yang mencuat begitu di masa pandemi, yang mengatakan bahwa ia meminta bahwa untuk persyaratan antigen dan juga PCR untuk transportasi ini bisa dikaji ulang lagi. Makanya aturan tersebut per hari ini dihapus oleh Kementerian Perhubungan untuk persyaratan yang menggunakan moda transportasi darat, mobil dan juga sepeda motor. Dan perlu kita ingat pemirsa, untuk beberapa peraturan terbaru ini juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang juga merupakan turunan dari surat edaran Satgas COVID-19 pusat, yakni dengan dikeluarkannya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 94, 95, 96, dan 97 yang masing-masing ini mengatur syarat perjalanan moda transportasi darat, transportasi laut, pesawat, dan juga perkereta-apian. Berikutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya untuk melihat sebetulnya mengapa pemerintah terkesan melakukan gonta-ganti aturan perjalanan. Ini yang disampaikan oleh Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP, yang mengatakan jadi sepanjang pandemi ini pemerintah di tingkat kabinet melakukan rapat pimpinan menteri tiap minggu. Ini yang kita garis bawahi. Kita mengevaluasi data perkembangan terkait dengan penanganan COVID setiap minggu, bukan setiap 2 minggu. Jadi inilah yang kemudian menyebabkan seringkali pemerintah mengeluarkan aturan-aturan terbarunya. Dan kalau melihat dari statement Abraham Wirotomo, maka aturan-aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah itu tujuannya adalah dalam rangka pengendalian wabah COVID-19 supaya tidak ada lagi tren peningkatan. Hasilnya apa? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Hasil dari penerapan aturan syarat perjalanan dan beberapa regulasi lainnya. Berdasarkan statement yang disampaikan oleh Profesor Wiku Adhisa Smito, Jubir Satgas COVID-19 Pusat kemarin sore, bahwa ada 4 hal, ada 4 poin yang dimiliki atau yang dimodali atau yang dijadikan modal Indonesia saat ini. Yang pertama adalah kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunannya selama 3 bulan terakhir. Dan juga menunjukkan bahwa penularan di Indonesia saat ini tergolong rendah, serta kasus aktif COVID-19 di Indonesia tersisa 0,29%. Berdasarkan hal inilah kemudian Indonesia menjadi negara level 1 berdasarkan data Center of Disease Control. Berikutnya adalah kita menyimak sekali lagi kutipan dari pernyataan Wiku Adhisa Smito yang mengatakan bahwa pencapaian ini diraih melalui upaya berlapis yang terus-menerus dan kontribusi semua pihak termasuk pembatasan mobilitas. Di dalamnya ada aturan syarat perjalanan dan juga peningkatan cakupan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah memang tujuannya adalah satu, pemirsa, untuk bisa mengendalikan pandemi COVID-19, untuk bisa mencegah supaya kasus COVID-19 ini tidak lagi menunjukkan tren peningkatan atau bahkan lonjakan kasus yang sepertinya tidak kita inginkan bersama, pemirsa. Kita tentu menginginkan supaya suasana pandemi COVID-19 di Indonesia terus menurun. Demikian paparan fact check untuk kali ini. Marvin, kembali ke Anda. Baik, Reno Resa, terima kasih untuk pemaparan Anda, dan pemirsa itu tadi juga akan menjadi pembahasan kami usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Siang.